Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, thumma awrathnal kitabal ladhina astafayna min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi'idnillah. Sadaqallahul azim. Sahabat MUI TV yang berbahagia, alhamdulillah kita masih di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Kita tahu Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan kita juga mengetahui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Pada kali ini kita akan berbicara tentang bahwa Al-Quran yang Allah turunkan itu tidak sembarangan diberikan kepada sembarang umat, tetapi Allah memberikannya kepada umat pilihan, yaitu umat muslim, orang-orang mukmin, orang-orang yang percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan percaya kepada segala apa yang disampaikan. Kita bersyukur karena kita adalah termasuk di antara pilihan-pilihan tersebut. Mengapa demikian? Karena Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafayna min ibadina." Kata-kata istafayna artinya kami pilih, kata Allah. Al-Quran ini kami pilih, kami wariskan kepada umat yang kami pilih, yaitu kepada umat mukmin, umat Nabi Muhammad. Mengapa kita harus bergembira? Karena tidak semua orang menjadi pilihan Allah. Jadi kita benar-benar menjadi pilihan Allah karena kita beriman kepada Nabi Muhammad. Banyak di antara kerabat Nabi Muhammad sendiri yang tidak percaya, tidak iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah kakaknya Abdullah. Abdullah bapaknya Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad kalau
menurut kita dia ini kalau manggil Abu Lahab adalah Wa atau Bapak Gede. Begitu dekat kerabatannya. Tapi dalam sejarah Abu Lahab sama sekali tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kita tahu sejarah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad menyampaikan dakwah itu 2 tahap. Tahap pertama adalah dakwah sirriyah, dakwah yang sembunyi-sembunyi. Ini berlaku kurang lebih 3 tahun. Jadi ketika Nabi mendapatkan ayat pertama Iqra dan seterusnya, diantaranya adalah Kum fa'anzir, bangkitlah kau ya Muhammad dan berilah peringatan, maka Nabi Muhammad mulai mengadakan dakwah tetapi secara sembunyi-sembunyi, karena memang belum ada perintah dari Allah secara terang-terangan. Kemudian turunlah perintah berikutnya, fasta bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Sampaikan olehmu ya Muhammad secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepadamu dan abaikan saja orang-orang musyrik itu. Nabi kemudian ingin melaksanakan perintah itu, tetapi menunggu petunjuk Allah juga, siapakah kerabatnya yang harus diajak terlebih dahulu. Maka Allah kemudian memerintahkan dalam perintahnya, fa'andir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu itu ya Muhammad. Maka begitu mendengar perintah ini, maka Nabi Muhammad langsung naik ke Bukit Sofa. Kemudian beliau menyeru kepada kerabat-kerabatnya. Siapa kerabatnya? Adalah orang Quraisy. Ya, ada Bani Zuro, ada Bani Abdul Manaf, ada Bani Abdul Muttalib. Maka Nabi menyerunya, ya ma'syar Quraisy, ya ma'syar Quraisy. Orang-orang Quraisy, kerabat-kerabatnya itu yang memang kebanyakan tinggalnya di daerah Ka'bah dan mereka biasanya berkumpul di situ. Itu mendengar seruan itu, maka mereka berkata, Muhammadun ala Safa yahtik, halummu, kata mereka. Kawan-kawan, Muhammad memanggil-manggil kita dari Bukit Sofa. Mari kita baranin, mari kita dekati. Dan begitu dekat, mereka bertanya, manakah ya Muhammad? Ada apa denganmu ya Muhammad? Kau manggil-manggil kan? Maka Nabi Muhammad bertanya, Ara'aitum law akhbartukum annal khayla fi safhi hadzal jabal a antum tusaddiqun? Bangsa Quraisy, ceritakan kepada saya, andai kata saya katakan kepada kalian bahwa di Bukit Sofa ini, di balik sana itu ada seekor kuda yang cantik, apakah kalian percaya kepada kata-kataku? Maka mereka mengatakan, na'am, anta indana ghair muttaham. Ya, saya percaya engkau ini orang yang baik menurut kami. Ma jarabna
minka kadiban qattu, saya tidak pernah melihat atau mendengarkan sekalipun kamu berdusta, kata mereka. Maka Nabi Muhammad mulai menyampaikan dakwahnya. Fa'ana nadhirun baina yadail adzabin syadid. Sebenarnya saya adalah memperingatkan kepada kalian dengan bayang-bayang siksa yang pedih. Kemudian disebutnya puak-puak daripada Bani Quraisy itu, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Zuhro, dan terus dipanggil semua gitu. Inilah amliku lakum fid dunya manfa'ah wala fil akhirati nasiban illa an taqulu la ilaha illallah. Saya tidak dapat memberikan apa-apa kepada kalian di muka bumi ini, dan di akhirat kelak saya tidak bisa membantu kalian kecuali kalian mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mendengar kata-kata itu, semua marah, muka mereka merah. Mengapa? Karena mereka paham jadi maksud la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang berhak disembah selain Allah. Artinya mereka merasa ditampar, disalahkan karena mereka menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah berhala-berhala yang lain. Tertampar, mereka marah. Dan yang paling tidak dapat menahan kemarahannya adalah Abu Lahab. Dia langsung naik ke Bukit Sofa itu dan cengkeram-kerah baju baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menunjuk dengan kata-kata yang kasar. Tabban laka ya Muhammad sa'iral ayyam. Tabban itu kata-kata kasar. Ya, kalau diterjemahkan kepada yang bahasa halusnya kan binasalah kau Muhammad. Tapi kalau kasarnya binasa kan matilah kau Muhammad. Mampuslah kau Muhammad. Mudarlah kau Muhammad. Alihada jama'atana. Apa karena ini kau kumpulkan kami? Itu marahnya Abu Lahab. Padahal kerabatnya, bapak gedenya, yang mestinya harus melindunginya, tapi karena bukan pilihan Allah untuk percaya kepada Muhammad, maka dia tidak percaya, bahkan dia memaki-maki Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad terdiam, tidak berkata apa, sampai akhirnya Allah yang memfirmankan tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang binasa adalah Abu Lahab, bukan Nabi Muhammad. Apa artinya? Artinya Abu Lahab adalah orang terdekat Nabi Muhammad, kerabat Nabi Muhammad, bapak gedenya, uaknya, tapi tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk percaya, beriman kepada Nabi Muhammad. Kita orang jauh dari Makkah, gak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, tidak pernah bersalaman dengan Nabi Muhammad, bahkan mimpi pun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Karenanya Allah berfirman, "Tsumma awratsna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina." Al-Quran ini kami wariskan kepada umat pilihan kami, yaitu umat Islam. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang dipilih oleh Allah menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kemudian kitab yang menjadi pedoman hidup kita itu, Al-Quran itu, oleh umat mukmin ini diamalkan, dipahami dengan 3 cara. Ada golongan orang-orang yang disebut zalim li nafsih. Pertama adalah orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang mukmin yang mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak. Sholat kalau ingat dikerjakan, kalau tidak ingat ditinggalkan. Pekerjaan-pekerjaan yang haram, berjudi, bohong, berdusta, mencuri, suka dilakukan. Ini adalah orang-orang yang zalim pada umat Nabi Muhammad. Ya, orang zalim. Disebutkan oleh Allah menjadi orang yang pertama karena memang kebanyakan umat Islam seperti itu kondisinya. Paling banyak adalah orang yang zalim. Ya. Sholat kalau ingat kerjakan, tidak ingat tidak kerjakan. Kadang-kadang suka judi juga, bohong juga, ngomongin orang tidak pernah berhenti, menjadi kebiasaannya. Ini adalah orang-orang yang zalim. Orang yang zalim ini tentu dijamin akan masuk surga. Walaupun begitu, dijamin oleh Allah masuk surga. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku pasti masuk surga. Hanya saja, tentu saja, melalui proses yang lama, dimahsarnya lama, dijemurnya lama, nanti dihisabnya lama, lewat Shiratal Mustaqim, bisa saja terpleset, dan kalau terpleset jatuh ke dalam neraka, dia akan terbakar di situ, dan dia akan dicuci di situ. Seberapa lama tergantung pada maksiat yang dilakukan. Yang kedua adalah muktasib, orang-orang yang pertengahan. Siapa orang-orang yang pertengahan ini? Orang-orang yang melaksanakan semua perintah Allah, semuanya dikerjakan, apapun dikerjakan, sholat, puasa, zakat, haji, semua dikerjakan semuanya. Berbuat baik kepada orang tua, semua larangan Allah ditinggalkan, termasuk ngomongin orang, nggak pernah gitu. Tidak pernah bohong, tidak pernah kurusi, tidak pernah menyakiti orang lain. Ini namanya muktasid, disebutkan yang pertengahan. Ini juga akan masuk surga dengan hisab yang ringan. Dan yang ketiga yang paling hebat adalah sabiqun bil khairat. Itulah orang-orang yang selalu mendulukan kebaikan-kebaikan. Semua pekerjaan-pekerjaan wajib dikerjakan, semua yang sunnah-sunnah dikerjakan, yang haram-haram ditinggalkan, yang makruh-makruh ditinggalkan. Ini adalah orang yang hebat. Mereka dapat melaksanakan
yang demikian dengan izin Allah. Kalau yang kedua tadi, yang wajib-wajib saja, yang sunnah dia kurang mau. Diajak puasa sunnah, males, bikin capek aja. Diajak suruh meninggalkan yang makruh, belum bisa. Merokok masih biasa. Ini yang namanya muktasib, masuk surga, tapi dengan dihisab yang tidak begitu. Tapi yang pertama, yang ketiga ini, kenapa disebutkan yang paling tiga? Karena memang jumlahnya sangat sedikit. Mereka akan masuk surga dengan tanpa dihisab, langsung masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ta'ala minhum wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.